Yang kita ambil pada pekan ini masih dalam lanjutan kisah Yusuf alaihissalam. Ujian demi ujian menimpa Yusuf dan juga ayah tentunya Yakub alaihissalam, dan kita sudah mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran dari tuntunan kenabian, yaitu sabrun jamil. Manakala Anda tertimpa musibah, maka jadilah Anda sebagai orang yang sabrun jamil, sabar yang indah. Ketika penyakit menimpa Anda, Anda tidak berkeluh kesah kepada manusia. Ketika musibah menimpa Anda, baik itu kehilangan uang atau masalah-masalah apapun yang menimpa Anda, maka Anda tidak mengeluhnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada bentuk-bentuk kezaliman, Anda terima dengan lapang dada, sabrun jamil, sabar yang indah. Wallahul musta'an. Dan ucapkan Allahul musta'an, cuman Allah tempat minta pertolongan. Itu ucapan Yakub alaihissalam ketika tertimpa musibah. Dan juga Yusuf alaihissalam ketika berbagai macam ujian demi ujian, beliau tetap berpegang teguh dengan agama ayahnya. Yakub alaihissalam tetap mendekat, tetap kuat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji, ketika dicaci dan dimaki oleh keluarganya, beliau cuma bisa diam sambil menanti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk ke dalam lubang berikutnya, ujian berikutnya, yaitu dipelihara oleh tuan yang baik hati dan juga nyonya yang baik hati. Akan tetapi kemudian muncul ujian, yaitu ketika sang nyonya mencintai Yusuf alaihissalam, dan muncul ujian berikutnya. Ketika beliau telah lepas daripada ujian tersebut, beliau bisa minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya beliau pun mendapatkan tameng, tidak tergoda dengan wanita tersebut. Akan tapi ternyata beliau lebih memilih untuk dipenjara daripada beliau memenuhi hawa nafsu para wanita Mesir ketika itu. Maka pada akhirnya Yusuf alaihissalam pun masuk ke dalam penjara atas fitnah wanita-wanita yang menginginkan diri Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan tentang Yusuf alaihissalam, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, maka masuklah ke dalam penjara sijin bersama Yusuf alaihissalam fatayan. Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, tiba-tiba beliau mendapatkan dua orang teman, dua orang pemuda yang masuk ke dalam penjara. Ya wallahu alam, kasus yang menimpa mereka itu apa? Sebagian para ulama mereka menafsirkan, membawakan kisah-kisah Israiliyat bahwasanya dua orang pemuda ini adalah pelayan-pelayan kerajaan yang diduga, yang disangka kalau mereka itu ingin memberikan racun bagi raja Mesir lewat minuman atau lewat makanan. Wallahu alam. Al-muhim, kesimpulannya dua orang pemuda ini masuk ke dalam penjara bersama Yusuf alaihissalam. Dan mereka tahu kesalehan Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Mereka mengikrarkan, mempersaksikan bahwasanya Yusuf adalah orang yang salih, bukan orang yang zalim, apalagi fasik, na'udzubillah. Beliau melihat, dua orang ini melihat bagaimana kesalehan Yusuf alaihissalam dan kebenaran ucapannya. Maka dua orang ini pun mendekat kepada Yusuf dan berdialog, mereka berdua dengan Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah seorang diantaranya mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, ya Yusuf, engkau adalah orang yang salih, seorang yang fasih dalam berbicara, seorang yang dikenal dengan kebaikan demi kebaikan dan memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia selain Yusuf alaihissalam, ta'wil mimpi. Ketika itu salah seorang di antara mereka mengatakan, hai Yusuf alaihissalam, inni arani a'siru khamra. Di dalam mimpiku, aku bermimpi kalau aku itu memeras kurma atau memeras anggur. Yang anggur tersebut aku olah menjadi khamr, minuman daripada jus saripati anggur. Dan ketika itu masih dihalalkan. Sampai periode Madinah masih dihalalkan. Sampai Allah turunkan ayat yang mengharamkan khamr secara mutlak.
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Yang satu mengatakan, hai Yusuf alaihissalam, kalau aku dapati dalam mimpiku, aku memikul di atas kepalaku khubzan, roti, ta'kulu tayru minhu, kemudian datang burung, kemudian memakan roti yang ada di atas kepalaku. Nabi'na bitawili, wahai orang yang saleh, kabarkan kepada kami, bitawili, tafsirnya apa? Inna naraka minal muhsinin, sungguh kami dapati engkau adalah termasuk orang-orang yang baik. Kami dapati baiknya hubungan engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau selalu bertasbih, ruku dan sujud. Ketika ada anggota di mana para orang-orang yang ada di dalam penjara kelaparan, Yusuf mau berbagi makanan. Ketika ada yang sakit, beliau mau menjenguknya, suka menebarkan salam, mengadakan hal-hal yang baik, memerintahkan yang ma'ruf, menghalangi daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu perbuatan Yusuf di dalam penjara. Inna naraka minal muhsinin, kami tidaklah memandang kecuali engkau adalah orang yang baik. Baik hubungan engkau dengan Tuhanmu, baik hubunganmu dengan kami sesama manusia. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan, dan beliau bukan sombong tapi menginformasikan bahwasanya beliau termasuk orang yang mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, qala la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Hai dua orang sahabatku, sebentar lagi akan datang makanan daripada makanan siang kita, dan tidaklah makanan itu datang kepada kalian yang itu merupakan rizki dari Allah kepada kalian, kecuali aku akan kabarkan kepada kalian berdua akan tafsir mimpi yang menimpa kalian berdua. Sebelum makanan itu datang, aku sudah bisa menafsirkannya. Kenapa beliau bisa menafsirkannya? Lihat kalimatnya, dzalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian dikarenakan aku mendapatkan ilmu. Allah mengajarkan aku. 'Allamani rabbi, Allah mengajarkan aku ilmu tentang takwil mimpi. Lihat ya, di antara tanda-tanda keberkahan yang ada pada diri seorang hamba, ketika hamba mendapatkan sesuatu, maka dia nisbatkan sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keberkahan. Anda punya mobil, sandarkan bahwasanya Anda mendapatkan mobil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mendapatkan harta, katakan Allah yang memberikan harta ini kepada saya. Anda mendapatkan istri yang salihat, Anda mendapatkan putra-putri yang salih lagi salihat dan juga yang salihat, katakan Anda mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lambang keberkahan ketika Anda menyandarkan nikmat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian baru usaha Anda. Apabila Anda menisbatkan nikmat kepada diri Anda, saya katakan itu merupakan tanda petaka. Na'udzubillah, Anda akan diuji seperti Qarun. Ketika Qarun diingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, hai Qarun, berbuat baiklah engkau kepada mereka manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah berikan rizki kepada engkau berupa harta yang melimpah. Lihat kata Qarun ya, qala innama utituhu ala ilmin indi, aku dapati ini karena ilmu yang ada pada diriku. Aku pinter ini, aku pinter marketing, aku pinter memberikan pelayanan kepada manusia. Manusia percaya kepada diriku, akhirnya mereka menjadi langganan aku, dan aku memiliki sekian banyak cabang-cabang daripada cabang-cabang dan cabang dan cabang. Punya sekian banyak aset. Itu lambang kebinasaan.
Ketika Anda menisbatkan nikmat bukan kepada Allah, tapi kepada Anda. Ini karena bapak saya, ini karena saya, ini karena adik saya, ini karena keluarga saya, ini karena keterampilan saya. Hati-hati mas, jika Anda ingin berberkah, jika Anda menginginkan harta yang berberkah, maka sandarkan nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, benar, Anda seorang PNS. Siapa yang ngajarin Anda? Bukankah Allah? Anda pandai ini, Anda punya keterampilan ini dan itu. Siapa yang ngajarin Anda? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan engkau melalui perantaraan pena. Allah mengajarkan engkau dari sesuatu yang enggak tahu, diberikan tahu oleh Allah, diberikan ilmu sehingga engkau menjadi ngerti, jadi tahu, jadi terampil. Allah yang mengajarkannya. Lihat Yusuf ya, alaihissalam. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian disebabkan karena ilmu yang Allah berikan kepada diriku. Kemudian inni taraktu millata qaumin la yu'minun billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan agama kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada hari akhir, enggak percaya, enggak beriman, enggak membenarkan akan adanya hari kebangkitan. Jadi kapan ada kesempatan untuk berdakwah, maka berdakwahlah Anda di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah itu enggak mesti di meja-meja ta'lim. Dakwah itu enggak mesti di mimbar-mimbar. Dakwah itu enggak mesti Anda harus seorang ustaz. Kapan Anda mengajak manusia kepada hal-hal yang positif, mengajak mereka untuk meninggalkan hal-hal yang negatif, Anda sudah berdakwah di jalan Allah. Maka ikhlaskanlah niat Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara dakwah yang paling terbesar adalah ingatkan manusia kepada Allah. Dakwah yang paling besar adalah la ilaha illallah. Ajak manusia agar mereka menghambakan diri mereka sehingga mereka mempersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ajak mereka untuk beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, beribadah kepada lautan yang diagungkan. Jangan. Atau meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak diajarkan juga oleh Rasulnya. Khurafat, warisan-warisan nenek moyang, katanya konon kalau tidak dilakukan pamali misalnya. Hati-hati. Apa dalilnya? Katanya konon. Dulu kalau nggak percaya, hati-hati kamu. Loh, kau menakut-nakuti aku dengan sesuatu yang nggak jelas, dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Buktikan dari Quran, buktikan dari Sunnah, kita akan tunduk. Itulah Muslim. Yang mereka tidak akan pernah tunduk kecuali kepada Allah, kepada Rasulnya. Tidaklah mereka meyakini sesuatu kecuali dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu Muslim yang baik. Lihat ucapan Yusuf alaihissalam. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Aku ikuti agama bapak moyangku Ibrahim, kakekku, kakek moyangku, buyutku. Ishak, dia adalah kakekku. Yakub, dan dia adalah ayahku. Itulah agama yang aku ikuti, agama nenek moyang. Tapi nggak sembarang nenek moyang. Nenek moyang yang dimaksud adalah para nabi, di mana mereka adalah wasilah perantara antara Allah dengan makhluk dari kalangan manusia, dengan Allah mengutus padanya para rasul. Itu agama nenek moyang yang dibenarkan. Satu-satunya agama nenek moyang yang dibenarkan adalah agama mereka para nabi dan para rasul, seperti Yusuf alaihissalam. Wattaba'tu millata abai, aku ikuti agama nenek moyangku. Siapa yang dimaksud? Bukan mbah kita, bukan kakek kita, bukan buyut kita, bukan. Yang mereka kalau mengajarkan, nah jangan ini, kenapa? Pamali. Nah jangan lakukan ini, kenapa? Enggak boleh. Nanti kenapa? Sial. Apa dalilnya? Pokoknya yang dimaksud nenek moyang di sini adalah mereka para nabi, para utusan Allah, Ibrahim, Ishak, wa Yakub.
Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Enggak pantas bagi kami. Siapa kami di sini? Enggak pantas bagi kami satu Ibrahim, Ishaq, Yaqub dan juga Yusuf yang berbicara, al-mutakallim. Enggak pantas bagi diriku, kata Yusuf, enggak pantas bagi ayahku Yaqub, kakekku Ishaq, mbahku Ibrahim alaihissalam, an nusyrika billahi min syai', menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Enggak pantas. Enggak mungkin seorang nabi menyekutukan Allah, enggak mungkin nabi mengajarkan kesyirikan, enggak mungkin. Kata Yusuf alaihissalam, itulah agama tauhid, agama la ilaha illallah, tidak menghambakan diri, tidak memberikan persembahan peribadatan kecuali hanya kepada Allah semata. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu adalah keutamaan dari sekian keutamaan Allah yang Allah limpahkan kepada kami. Siapa kami di sini? Para nabi, Yusuf, Yaqub, Ishaq, Yaqub atau Ibrahim. Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka para nabi. Apa yang Allah berikan? Tauhid. Jadi bisa mengesahkan Allah di dalam peribadatan itu adalah keutamaan. Bisa meninggalkan kesyirikan itu adalah keutamaan. Anda beribadah hanya kepada Allah, Anda hanya takut hanya kepada Allah, itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka para rasul wa 'alan nas, dan juga kepada manusia secara umum. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan mereka manusia tidak mensyukurinya. Diajak kepada tauhid terus bosan. Sekarang masyarakat butuh sembako, bukan butuh tauhid. Astagfirullah. Orang nggak makan paling mati sekali di dunia. Tapi kalau orang tidak bertauhid, mati di dunia, mati di akhirat, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Itu bagi mereka orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit bagi mereka mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau mereka tidak mentauhidkan Allah. Sulit bagi mereka untuk berbahagia kalau mereka menyekutukan Allah. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Kata Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah, sungguh siapa yang menyekutukan Allah, haram atas orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya adalah jahannam, wa bi'sal masir atau wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai dua orang sahabatku, saya mau tanya kepada kalian berdua. Tuhan yang kalian anggap Tuhan, yang berbeda-beda. Di satu negeri dikatakan dewa, dikatakan sana sebagai dewa ini, yang satu dewa angin, yang satu dewa wallahu alam ya, dewa bumi katanya. Apakah Tuhan yang kalian banyak itu lebih baik, atau Allah Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang tidak akan pernah terkalahkan oleh hamba-hambanya? Mana yang lebih baik? Tuhan yang satu atau Tuhan yang berbilang? Tentu Tuhan yang satu. Kalau Tuhan berbilang, niscaya masing-masing Tuhan akan memperebutkan kekuasaannya untuk mendapatkan posisi yang paling satu. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian menyembah kepada selain Allah dengan nama-nama, ini Tuhan Bapa, ini Tuhan istri, ini Tuhan anak, ini Tuhan ponakan, ini Tuhan tetangga misalnya, na'udzubillah. Illa asma'an sammaitumuha, kecuali itu cuma nama-nama yang kalian berikan kepada berhala-berhala tersebut. Ini Tuhan langit, ini Tuhan bumi, ini Tuhan gunung, ini Tuhan angin, ini Tuhan air, ini Tuhan api. Astagfirullah. Agama seperti film kartun ya. Antum wa aba'ukum, itu nama-nama yang kalian berikan oleh kalian dan bapak moyang kalian tanpa dalil tentunya.
Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak pernah menurunkan buktinya. Datangkan buktinya. Ustaz, jangan nyerempet menyudutkan agama orang lain. Oh tidak. Kita bicara tentang sesuatu yang ilmiah. Jika kalian benar dengan pengakuan kalian itu adalah Tuhan, kalian bisa mendatangkan buktinya. Mana kitabnya? Dewa angin punya kitab, mana kitabnya? Dewa hujan punya kitab, mana kitabnya? Tuhan fulan, Tuhan fulanah punya kitab, mana kitabnya? Datangkan. Apa yang sudah mereka ciptakan? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Kalau mereka tidak bisa menciptakan, maka cukup bukti kalau dia bukan Tuhan. Ma anzalallahu biha min sultan. Sekali-kali mereka tidak akan pernah punya dalil, punya bukti atas kebenarannya, karena Allah nggak pernah menurunkannya. Inil hukmu illa lillah. Hai dua orang temanku, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Kata Yusuf, Allah telah memerintahkan bahwasanya tidak boleh beribadah, tidak boleh memberikan ritual apapun illa iyyah, kecuali ritual itu berikanlah hanya untuk Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan engkau, Allah yang memberikan rizki kepada engkau, Allah yang menghidupkan engkau, Allah yang menjaga keselamatan kepada engkau. Kenapa kau beribadah kepada selain Dia? Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak? Yang menciptakan Allah, yang memberikan rizki Allah, tapi kau beribadah kepada selain Allah, kemana akalmu? Beribadahlah kepada yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan rizki kepada dirimu. Itulah agama yang kata Yusuf alaihissalam, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka manusia tidak mengetahuinya. Maka Yusuf, setelah beliau memberikan dakwah kepada dua temannya itu, maka beliau mulai menafsirkan dua mimpi. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Hai dua orang temanku, salah seorang di antara kalian yang tadi kalian katakan aku membuat khamr, saripati anggur, kemudian dijadikan sebagai minuman anggur, khamr, maka kelak engkau akan keluar dari penjara dan engkau akan kembali diberikan tugas untuk menjadi pelayan raja dan dipersilahkan untuk menuangkan minuman untuk sang raja. Itu tafsirnya. Wa ammal akharu fayuslab fatakunu at-tayru min ra'si. Adapun yang satu yang tadi dikatakan di atas kepalanya ada roti, kemudian didatangkan seekor burung, kemudian dia mematuk di atas kepalanya, dia makan roti yang ada di kepalanya, maka kau akan ditahan di penjara dan akan diputuskan keputusan akan disalib, dibunuh dengan cara disalib, dan nanti akan datang burung mematuk tengkorakmu. Itu kata Yusuf. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, maka berlakulah, terjadilah apa yang ditafsirkan, apa yang difatwakan oleh Yusuf alaihissalam, terjadi. Apa yang diinginkan ternyata terjadi. Apa yang ditafsirkan oleh Yusuf alaihissalam ternyata terjadi. Yang satu keluar daripada penjara, yang satu diberikan hukuman mati dengan cara disalib. Maka Yusuf alaihissalam mengambil kesempatan kepada temannya yang akan keluar daripada penjara. Allah mengatakan tentangnya, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Maka Yusuf berkata kepada temannya yang akan keluar dari penjara, beliau mengatakan, sebut namaku, sebutkan kasus yang menimpa diriku kepada sang raja. Kau akan keluar dari penjara, kau akan menjadi pelayan negara, pelayan raja, dan kau akan memberikan minum. Artinya kau akan menjadi orang dekat
Kembali kedudukanmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada waktu, kesempatan berbicara dengan sang raja, aku minta kepada engkau sampaikan kasus yang menimpa diriku, di mana wanita-wanita Mesir telah membuat makar sehingga pada akhirnya aku dipenjara tanpa ada dosa yang aku perbuat. Tolong ingatkan kepada sang raja. Kata temannya, oh tentu aku akan sampaikan kepada sang raja. Akan tapi kata Allah, fangsahu syaitanu dzikra rabbih. Ketika beliau keluar, ketika temannya Yusuf alaihissalam keluar daripada penjara, ternyata syaitan telah menjadikan temannya Yusuf ini lupa, dan gak tanggung-tanggung lupanya. Bid'ah sinin, bertahun-tahun. Ujian bukan? Ujian. Kalau lupa sehari 2 hari mending lah, seminggu lupa wajar lah. Lupa kok sampai 9 tahun, gimana rasanya? Tolong ya, nanti kalau kamu keluar dari penjara, ingatkan kepada sang raja kalau saya tidak bersalah. Tolong sampaikan kepada raja. Oh iya, tenang aja, nanti saya sampaikan kepada raja. Oh ternyata lupa. Berapa lama lupanya? 9 tahun. La ilaha illallah, sekitar 9 tahun. Ujian? Naam, betul, ujian menimpa pada Yusuf. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat. Maka sang raja setahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih daripada 3 tahun Yusuf terus mendekam di penjara. Ujian tersendiri buat beliau alaihissalam. Pada akhirnya Allah ingin memuliakan Yusuf alaihissalam lewat mimpi sang raja. Wa qala al-maliku, raja ini nggak bisa tidur, mimpi dengan mimpi yang sama. Keesokannya tidur dengan mimpi yang sama, tidur kembali dengan mimpi yang sama. Akhirnya nggak bisa tidur beliau. Raja ini namanya Fir'aun pada zaman Yusuf alaihissalam, karena Fir'aun itu adalah sebutan bagi raja yang menguasai negeri Mesir. Dan satu-satunya Fir'aun yang masuk ke dalam Islam adalah raja yang tinggal pada zaman Yusuf alaihissalam. Maka Fir'aun ini, raja Mesir ini pun bermimpi, yang mimpinya tersebut mengganggu kehidupan aktivitas sang raja. Inni ara sab'a baqaratin simanin, aku di dalam mimpiku aku dapati ada 7 sapi yang gendut. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang gendut ini dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. 7 sapi yang gemuk itu dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Ini maksudnya apa? Sapi kurus makan sapi gemuk, sapi makan sapi, bukan orang makan orang. Wasaba sumulatin khudr, dan aku lihat di situ ada biji-biji yang khudr, hijau. Wa ukhra yabisat, dan yang lainnya ada 7 biji yang kering. 7 butir biji-bijian yang basah dan juga ya 7 biji-bijian yang kering. Maksudnya apa? Ini terus berulang-ulang mimpinya sampai raja nggak bisa tidur. Ya ayyuhal mala'u aftuni, wahai para penguasa, wahai para menteri-menteri, orang-orang terdekatku, berikan fatwa kepadaku, tolong nasihati saya. Fi ru'yaya, akan mimpi yang mengganggu tidurku ini. In kuntum li ru'ya ta'burun, jika kalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu tentang takwil mimpi. Qalu adghathu ahlam, mereka katakan, duhai raja, sepertinya itu cuma mimpi kosong aja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, selama kami hidup, kami mempelajari permasalahan takwil mimpi, kami nggak pernah mendapati ada tafsir bagi mimpi seperti ini. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam, dari mimpi yang Anda bermimpi dengannya kami nggak tahu. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami bukan orang-orang yang ngerti, kami nggak tahu. Kamu tahu? Nggak tahu. Kamu tahu? Nggak tahu. Karena nggak berani sama sang raja. Kalau berani menafsirkan sesuatu, potong lehernya, penggal, salib. Akhirnya mereka mengatakan, maaf raja, kami minta uzur. Kami minta uzur. Disinilah solusi bagi Yusuf alaihissalam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Yakin jamaah,
Kadang kita nggak tahu ya, kadang solusi itu nggak pernah terfikirkan. Yusuf alaihissalam minta solusi kepada Allah, ternyata justru Allah berikan apa? Ujian. Yang harusnya keluar penjara, waduh ini orang mau keluar penjara nih, ingetin raja ya, ini kemungkinan sebulan keluar dari penjara. Ternyata Allah takdirkan orang yang keluar daripada penjara ini lupa mengabarkan sang raja. Akhirnya tetap Yusuf alaihissalam mendekam di dalam penjara 9 tahun lamanya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita merasa sesuatu itu, ya Allah kok sampai seperti ini. Ternyata ada sesuatu yang Allah ingin berikan. Di mana orang mendapatkan ujian demi ujian menimpa dirinya, ternyata di situ ada kemuliaan kalau dia sabar dan terus menjaga ketakwaannya, seperti apa yang menimpa pada Yusuf alaihissalam pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.